Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Kaum Channel. Perjalanan dakwah para nabi dan rasul tidak berjalan mudah dan harus menghadapi berbagai rintangan. Ujian itu tidak hanya berasal dari kaum mereka yang jelas-jelas kafir dan menentang, melainkan juga dari orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah kisah Nabi Lut alaihissalam yang harus bersusah payah menyampaikan kebenaran kepada kaum Sodom, tetapi malah dikhianati oleh istrinya sendiri. Lalu sahabat beriman, seperti apakah kisahnya? Dan azab seperti apakah yang ditimpakan pula kepada istri Nabi Lut? Kalian penasaran? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini azab Allah. Istri Nabi Lut masih berdiri bersama reruntuhan kota Sodom, versi dari Kaum Channel. Awal mula penyimpangan kaum Sodom. Umat Nabi Lut alaihissalam termasuk kaum yang banyak dikaruniai kelebihan. Mereka suka bersatu dan bergotong royong, dan biasa berangkat kerja bersama-sama, meninggalkan istri dan anak-anak mereka di rumah. Hingga setiap kali mereka pulang kerja, hasil pekerjaan mereka pun dirusak dan dihancurkan oleh iblis. Esok harinya, mereka pun bertanya-tanya siapa gerangan yang merusak pekerjaan mereka, membuat hari kemarin pun menjadi sia-sia dan memperlambat produksi mereka. Pada hari-hari berikutnya, iblis pun menjelmakan diri menjadi seorang anak muda yang manis dan menawan sekali tampangnya. Ketika kaum Lut pergi bekerja keesokan harinya, mereka melihat anak itu dan menyadari bahwa anak itulah pelakunya. Maka langsung saja mereka mengejar dan menangkapnya. Dan setelah anak itu mengakui perbuatannya, mereka pun menjatuhi hukuman mati. Malam itu juga, ketika sudah masuki waktu tidur, anak itu pun pura-pura sedih dan berteriak meratap, meminta sang penjaga untuk memeluknya seperti ayahnya memeluknya ketika hendak tidur. Ketika sudah dipeluk, si anak membuat gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat orang itu. Terus menerus hingga ketika hasratnya sudah terlihat, sang anak pun mengajarkan apa yang harus dilakukannya. Sampai akhirnya perbuatan sodomi pertama dalam sejarah peradaban manusia pun mulai terjadi. Pagi harinya ketika ia bangun, anak itu pun sudah tiada. Orang itu pun menceritakan segala sesuatu yang terjadi dengan berapi-api dan mencontohkannya. Teman-temannya pun menjadi penasaran, hingga akhirnya mereka saling mencoba melakukannya juga. Akhirnya hari demi hari, kerusakan moral itu pun menyebar luas dan menjadi kebiasaan. Iblis adalah orang yang pertama mengajarkannya, lalu diteruskan oleh orang-orang yang menggaulinya. Ibnu Katsir pun mengatakan, dari sinilah pada awalnya hubungan seksual yang dilakukan di antara sesama laki-laki disebut dengan sodomi. Nama itu pun diambil dari nama sebuah kota, yaitu Sodom. Penduduk kota ini, sahabat beriman, melakukannya secara terbuka dan tanpa malu-malu pula. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Perjuangan Nabi Lut menyadarkan kaum Sodom. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Saat itu banyak dari kaumnya yang menyimpang di jalan Allah hingga akhirnya diturunkan azab kepada mereka. Perbuatan terburuk dari kaum Sodom saat itu adalah menyukai sesama jenis. Itulah mengapa Nabi Lut diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Sodom meninggalkan perilaku menyimpang tersebut. Kisah Nabi Lut dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80-81 yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas.
Selain penyuka sesama jenis, kaum Sodom juga berlomba-lomba mengerjakan segala kejahatan, seperti merampok, membunuh temannya sendiri, dan menganiaya manusia. Bahkan seringkali, pendatang yang masuk wilayah kota Sodom menjadi korbannya. Perjuangan Nabi Lut untuk menyadarkan mereka pun dilakukan dalam setiap kesempatan dan setiap pertemuan, baik secara berkelompok maupun perseorangan. Beliau pun menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut akan merugikan diri mereka sendiri. Selain itu, perbuatan yang mereka lakukan dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan di wilayah tersebut. Karena moral dan akhlak mereka sudah semakin buruk, kaum Sodom pun menolak ajakan Nabi Lut. Bahkan mereka juga meminta Nabi Lut untuk menghentikan dakwahnya dan juga memintanya untuk pergi dari kota Sodom. Pengkhianatan istri Nabi Lut. Nabi Lut merasa bahwa kaumnya tidak bisa lagi dibimbing dan diajak ke jalan yang benar. Akhirnya beliau pun berdoa kepada Allah agar kaumnya yang sesat itu diberikan petunjuk. Jika ternyata petunjuk tersebut tidak berguna sama sekali, Nabi Lut memohon agar diturunkan azab. Kemudian doa Nabi Lut akhirnya didengar oleh Allah. 2 malaikat pun dikirimkan dalam wujud pemuda-pemuda tampan yang menjadi tamu Nabi Lut. Kehadiran mereka dirahasiakan oleh Nabi Lut karena Nabi Lut khawatir mereka akan menjadi sasaran kebiadaban kaum Sodom penyuka sesama jenis. Namun istri Nabi Lut yang mengetahui bahwa suaminya kedatangan 2 pria tampan kemudian berkhianat dengan membocorkan kedatangan mereka, langsung mengabarkannya kepada kaum Sodom. Ternyata istri Nabi Lut mendukung perbuatan keji kaum Sodom. Ia pun mengatakan bahwa tamu yang datang ke kediamannya sangatlah bercahaya dan juga tampan. Mengetahui hal tersebut, kaum Sodom pun penasaran dan beramai-ramai datang ke rumah Nabi Lut. Betapa terkejutnya mereka melihat 2 pemuda yang sangat tampan, sehingga mereka memaksa Nabi Lut untuk menyerahkan tamunya itu. Sebagaimana surat Asy-Syu'ara ayat 165-166. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Guna melindungi tamunya, Nabi Lut pun membujuk mereka dengan menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi. Hal ini pun bertujuan agar mereka kembali ke kodratnya sebagai seorang manusia yang lebih tertarik kepada lawan jenisnya. Namun kaum Sodom menolak dan tetap kekeh dengan keinginannya. Mereka pun saling berebut untuk mendapatkan 2 pemuda yang rupawan tersebut. Azab Allah kepada kaum Sodom. Setelah kedatangan kaum Sodom di rumah Nabi Lut, 2 malaikat yang menyamar sebagai pemuda membutakan kaum Sodom dan memberitahu Nabi Lut bahwa Allah akan segera menurunkan azab. Kedua malaikat tersebut pun memperingatkan kepada Nabi Lut dan para pengikutnya untuk segera meninggalkan kota. Malam pun berganti subuh. Nabi Lut keluarga beserta para pengikutnya mengikuti perintah Allah yang disampaikan melalui 2 malaikat tadi. Mereka pun berjalan meninggalkan kaum Sodom dan istrinya. Hingga peringatan tersebut menjadi kenyataan juga. Azab yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Lut berupa bencana longsor, gempa bumi, dan hujan batu yang menimpa para kaum Sodom secara bertubi-tubi. Dalam sekejap mata, rumah, gedung, dan bangunan lainnya hancur lebur tak bersisa. Allah berfirman, "Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikannya negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zolim." Quran Surat Hud ayat 82-83. Nabi Lut dan kedua putrinya serta pengikutnya yang setia selamat dari azab tersebut. Namun istri Nabi Lut diazab menjadi batu oleh Allah karena pengkhianatan yang ia lakukan. Dan sekarang tempat Allah menurunkan azab kepada kaum Sodom ini dikenal dengan sebutan Laut Mati atau Danau Lut. Wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana sahabat beriman? Sungguh kisah yang syarat dengan pelajaran, bukan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun, klik channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.